Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Julia Afsani dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 5 yang berjudul Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab ini, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua itu strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian pasti gak asing kan dengan posisi Indonesia dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi itulah yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia itu berada di posisi silang yang sangat strategis. Hal itu merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebuah potensi karena hal tersebut memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak bebas dari ancaman yang bisa memecah belah bangsa. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapi pada ATGH, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman itu merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Terus ada tantangan. Tantangan itu merupakan suatu hal yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Terus yang ketiga itu ada hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang keempat ada gangguan, yaitu usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia ini belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individualis. Nah, globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme itu dapat membawa manusia ke arah yang lebih maju dan lebih makmur. Namun umumnya itu pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya gaya hidup yang mewah, terus pergaulan bebas, dan lain-lain. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini bisa bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Contohnya yang dari luar itu intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Bisa dari dalam maupun dari luar juga. Nah, ancaman dari dalam ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan.
Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Lalu, ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya munculnya gaya hidup yang konsumtif, terus selalu mengonsumsi barang-barang yang dikirim dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, adanya sifat individualisme, dan munculnya gejala westernisasi atau gaya yang kayak kebarat-kebaratan gitu. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujudnya biasanya berupa ancaman militer. Ancaman militer itu ancaman yang menggunakan senjata dan terorganisasi. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, lalu pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan dalam globalisasi dalam bidang ini, yaitu demokrasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengembangkan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perayaannya secara baik dan benar, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Lalu yang kedua itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan sistem ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Lalu, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga nggak bergantung pada impor dari luar negeri. Yang ketiga, ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga bisa menjadikan bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Yang terakhir, keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus ditetapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa, yaitu pada pasal 30 ayat 1 sampai 5. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia. Cirinya yaitu yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian materi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.